Kalau nggak ada teknologi ini, kayaknya kehidupan kita nggak akan seenak sekarang deh. Teknologi apa itu? Ayo kita bahas. Selamat datang di Skyvirian. Kali ini saya akan membahas salah satu teknologi yang menjadi cikal bakal revolusi industri 1.0 dan itu menjadi cikal bakal perubahan peradaban manusia secara masif, yaitu mesin uap. Kalian pernah berpikir nggak sih kehidupan sebelum adanya pabrik canggih seperti sekarang, atau mungkin teknologi-teknologi canggih seperti yang kita nikmati sekarang? Dulu manusia bertahun-tahun menggunakan kekuatan atau mungkin memanfaatkan alam seperti misalkan air, lalu ada api dan juga tenaga manusia. Kalau misalkan kita bahas sebelum adanya mesin uap, mungkin tenaga manusia itu menjadi sebuah pondasi dari kehidupan manusia bersosialisasi maupun mengerjakan pekerjaan seperti misalkan membuat sebuah baju, lalu mungkin untuk perjalanan misalkan mau keluar kota dan sebagainya dia harus menggunakan kuda dan sebagainya. Itu merupakan kehidupan manusia selama ribuan tahun sebelum adanya mesin uap itu. Tapi ketika mesin uap ditemukan pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1712, teknologi itu merubah cara manusia bekerja, cara manusia bersosialisasi, dan merubah peradaban manusia secara menyeluruh. Dan itu juga akan berdampak terhadap peradaban lama yang mulai ditinggalkan. Manusia dulu hanya bisa menciptakan baju dalam skala kecil sebelum adanya mesin uap. Tapi setelah ada mesin uap, proses itu mulai ditinggalkan dan manusia mulai bisa memproduksi dalam jumlah yang cukup besar. Kita awali pembahasan dengan membahas cikal bakal diciptakannya mesin uap, yaitu masalah apa yang menjadi pemicu manusia membutuhkan mesin uap. Pada abad ke-17 dan 18 atau mungkin sekitar abad itu, dulu di Inggris itu sudah banyak penambang-penambang yang memang mencari batu bara. Fungsinya apa? Bukan batu bara, seperti itu. Pada tahun tersebut, batu bara itu tidak digunakan untuk bahan bakar kendaraan, tapi digunakan untuk misalkan manusia membutuhkan panas untuk membuat kaca atau untuk membuat besi. Itu bahan bakarnya adalah dari batu bara. Jadi batu bara itu sudah dibutuhkan sejak lama, sejak sebelum ditemukannya mesin uap. Pada saat proses penambangan di abad ke-17 itu, ternyata semakin digali batu bara semakin dalam, di situ akan mengakibatkan genangan air yang mana akan sangat sulit untuk dilakukan proses penambangan ketika air itu sudah menggenang cukup tinggi. Otomatis manusia membutuhkan alat yang bisa memompa air itu keluar. Maka dari itu menjadi cikal bakal problem diciptakannya mesin uap. Karena manusia berpikir bagaimana caranya membuat air-air yang ada di genangan tambang itu bisa diatasi atau mungkin bisa diselesaikan problemnya seperti itu. Setelah semakin banyaknya permasalahan air yang menggenang di pertambangan batu bara tersebut, banyak orang yang mulai berpikir bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya adalah Thomas Newcomen, pemuda asal Inggris yang menciptakan mesin uap pertama yang menjadi cikal bakal mesin uap yang nantinya akan merubah dunia industri seperti itu. Mesin uap tersebut mungkin masih sangat sederhana dan masih butuh banyak pengembangan. Tapi mesin uap ini walaupun sederhana sudah bisa berfungsi untuk menanggulangi problem air yang menggenang. Dan dia bisa memanfaatkan air yang panas itu untuk menciptakan uap. Uap itu bisa mendorong air yang menggenang itu untuk keluar dari lubang penambangan batu bara. Dan itu menjadi salah satu solusi yang sangat revolusioner di masa itu. Dan setelah itu, pengembangan mesin uap mulai dilakukan oleh peneliti-peneliti di era tersebut. Setelah ditemukannya mesin uap pertama kali oleh Thomas Newcomen pada tahun 1712, beberapa dekade kemudian, James Watt, seorang peneliti asal Skotlandia, dia menemukan metode baru atau meningkatkan mekanisme baru dari mesin uap tersebut. Karena dia merasa bahwa mesin yang diciptakan oleh Thomas Newcomen itu tidak terlalu efisien atau kurang efisien. Jadi dia berpikir mekanisme baru, bagaimana caranya untuk meningkatkan kinerja dari mesin uap tersebut. Dan dia menggunakan kondensor terpisah agar mesin uap itu bisa lebih baik bekerjanya atau operasionalnya lebih baik. Dan penemuan ini menjadi cikal bakal revolusi industri 1.0 yang akhirnya merubah tatanan peradaban manusia, merubah cara manusia memproduksi barang, merubah cara manusia menggunakan mode transportasi, dan merubah cara manusia bersosialisasi.
Sekarang kita akan membahas apa sih dampaknya mesin uap tersebut dan apa perbedaannya sebelum mesin uap dan setelah mesin uap. Kita bandingkan. Sebelum mesin uap itu manusia seperti contohnya membuat baju, membuat pakaian, dia membutuhkan waktu yang lama dan itu dijahit manual. Lalu misalkan manusia ingin melakukan perjalanan jauh, dia harus menggunakan misalkan kuda atau mungkin berjalan kaki. Tapi setelah adanya mesin uap, manusia mulai menemukan mode transportasi seperti kereta uap, lalu dia juga bisa memproduksi lebih banyak dan itu menggunakan mesin uap, dan mesin uap itu juga bisa menggunakan atau mempermudah mode transportasi seperti kapal yang sebelumnya menggunakan layar ya, kayak di dunia One Piece. Dan sekarang menggunakan mesin uap tersebut, kapal bisa beroperasi tanpa harus bergantung kepada bantuan angin. Dan itu dampaknya sangat masif karena setelah revolusi industri 1.0, manusia lebih sering atau terjadi urbanisasi dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik, lalu pabrik juga mulai beroperasi, lalu manusia juga mulai bisa memproduksi secara massal. Dan ini menjadi cikal bakal perubahan atau peradaban manusia yang sebelumnya sangat lambat, karena mungkin bisa dibilang semua hal diciptakan secara manual dan transportasi juga sangat minim, dalam artian harus jalan kaki atau menggunakan hewan tadi. Dan maka dari itu dunia itu terasa sangat luas. Tapi setelah ada revolusi industri 1.0 atau revolusi industri yang pertama, manusia mulai menemukan cara bagaimana menjelajah bumi atau menjelajah wilayah-wilayah yang sebelumnya terasa jauh dengan mode transportasi yang lebih cepat dan lebih efisien. Perubahan-perubahan tadi jelas merubah cara hidup manusia bersosialisasi dan bekerja. Misalkan tadi ada pabrik, lalu ada mode transportasi baru, dan ini merubah pola pikir manusia yang mungkin sebelumnya fokus bercocok tanam, dia mulai berpikir untuk bekerja di pabrik. Bahkan anak kecil pun bekerja di pabrik. Di sisi lain, industri itu berkembang sangat pesat atau lebih pesat daripada sebelumnya, dan itu menciptakan sebuah kekayaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan di situ adalah keunggulan revolusi industri yang pertama, tapi di sisi lain juga ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah ketimpangan sosial itu semakin terasa. Jadi ada orang yang semakin kaya dan ada yang semakin miskin. Dan ini kayaknya sudah menjadi template ya. Oke, selanjutnya teknologi kapal uap atau perahu uap. Jadi sebelum ada perahu uap, ya seperti saya singgung tadi, kayak di dunia One Piece ya, kapal itu cuma pakai layar. Ibaratnya ya kalian bisa bayangin lah, kapal cuma pakai layar, ngandelin angin. Kalau nggak ada angin kita nggak bisa berlayar. Dampaknya apa? Dampaknya perjalanan akan sangat panjang menggunakan kapal, dan misalkan ada proses, kalau kita bayangkan sudut pandangnya dengan situasi sekarang, ekspor impor harus menggunakan kapal, dan itu juga menggunakan kapal mesin. Kalau dulu sebelum adanya mesin uap, kapal itu masih menggunakan layar dan sangat bergantung dengan angin, sehingga kalau nggak ada angin, perjalanan itu semakin lama dan proses distribusi barang juga sangat susah, dan itu membuat perkembangan industri itu sangat lambat. Maka dari itu, ketika ditemukan kapal uap, itu akan sangat membantu bagaimana cara manusia mengirimkan barang. Sama seperti kereta uap ya sebenarnya, cuman ini adalah mode transportasi yang di laut, seperti itu. Sekian bahasan mengenai mesin uap, teknologi yang menjadi cikal bakal revolusi industri pertama dan merubah peradaban manusia secara masif. Sebelum muncul teknologi-teknologi baru, misalkan ada listrik nanti, ada internet, ada artificial intelligence seperti sekarang. Semua teknologi-teknologi itu akan sulit ditemukan kalau mesin uap tidak ditemukan. Jadi bisa kita bilang mesin uap ini adalah titik balik manusia untuk merubah peradaban. Jadi mungkin itu saja pertemuan kali ini atau video kali ini. Jangan lupa subscribe dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nantikan video Skyvarian selanjutnya dan sampai jumpa lagi.